Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Hilmi Wazana dengan NIM 2304010037 akan menemani teman-teman semuanya untuk mengikuti langkah-langkah penggunaan GF akuntansi. Di sini kita akan membuat membuat data baru, yang kedua membuka data dan menutup aplikasi, yang ketiga memasukkan data vendor, yang keempat memasukkan data pelanggan, yang kelima memasukkan data item, yang keenam menambah akun baru dan saldo awal, yang ketujuh memasukkan aset tetap, yang ke-8 memasukkan data pembelian atau purchase, dan yang 9 memasukkan data penjualan atau selling. Jadi di sini kita memiliki ikon buka data. Nah, ini untuk membuka data perusahaan yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Dan yang kedua yaitu ada data sampel, digunakan untuk membuka data contoh bawaan aplikasi. Contohnya dipakai untuk latihan atau uji coba tanpa mengubah data asli. Yang ketiga, di sini ada ikon buka data baru. Nah, untuk membuka database baru yang masih kosong. Nah, di sini ada ikon keluar, digunakan untuk menutup aplikasi. Dan di bawahnya itu ada lokasi data. Digunakan untuk menampilkan lokasi terakhir data yang dibuka. Teman-teman bisa langsung klik lokasi tersebut tanpa harus pilih buka data. Nah, jadi setelah kita membuat data baru tadi, tampilan GF akuntansi akan seperti ini. Selanjutnya kita ke lokasi. Nah, kita itu milih lokasi penyimpanan yang akan kita simpan nanti. Nah, kalau saya ini saya bikin GF akuntansi Hilmi Wazana dengan nama dosen pengampu mata kuliah komputer akuntansi. Jadi teman-teman ketika ingin mencari filenya bisa ketik nama yang telah teman-teman cantumkan ke drive tersebut. Setelah itu teman-teman bisa klik lanjut pada kolom tersebut. Nah, di sini tertulis apakah Anda perlu title yang muncul saat buka data ini. Nah, saya isi nama saya. Nah, ini akan muncul ketika di menu utama GF akuntansi. Lanjut, kita klik. Selanjutnya itu kita kasih nama. Seperti data yang saya contohkan, di sini ada nama maritim dan alamatnya kita tulis TPAI. Nah, selanjutnya kita klik. Nah, di sini ada jenis paket yang Anda pilih. Seperti yang data awal tadi, paketnya itu yaitu paket accounting platinum. Dan modul yang mau Anda pilih atau kita aktifkan di sini ada modul dasar, yang kedua kas kontrol, dan GL kontrol sampai dengan laporan keuangan, dan yang terakhir buat kode perkiraan pembukuan secara otomatis. Nah, itu empat-empatnya itu kita klik centangnya. Selanjutnya kita klik lanjut. Selanjutnya itu kita pilih jenis usaha, yaitu distributor, supplier, dan metode perhitungan nilai persediaannya kita pilih average rata-rata yang disarankan. Kita klik, terus kita klik lanjut. Nah, untuk mata uang transaksi yang kita gunakan yaitu ada DR dan SGD, kita centang dua-duanya. Terus mata uang dasar pelaporan pembukuan, kita gunakan IDR seperti perintah sebelumnya. Nah, di nomor bawah di tulisan bawah itu ada nomor PO. Nah, kita itu gunakan tahunan ya teman-teman. Setelah semuanya kita klik lanjut lagi. Nah, selanjutnya itu kita geser ke pembelian. Nah, menu yang pembelian yang kita ingin aktifkan itu ada dua. Yang pertama purchase order, dan yang kedua yaitu pembelian dan retur pembelian, itu kita centang dua-duanya. Setelah itu kita klik lanjut lagi ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita geser lagi ya teman-teman ke penjualan. Nah, menu yang kita mau aktifkan itu yaitu ada 5. Pertama itu quotation, pembuat penawaran, sales order, menerima pesanan penjualan, penjualan eceran, dan penjualan retur penjualan, serta membuat daftar tagihan piutang. Nah, itu 5-5-nya itu centang. Setelah itu kita klik lanjut lagi. Nah, setelah tahapan-tahapan dari awal sampai akhir, sampailah kita ke final. Nah, tampilannya seperti ini, serta kita klik proses ya teman-teman. Nanti akan muncul pemrosesan data yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Seperti yang kayak gini ya teman-teman. Setelah ini GF akuntansi ini bakal proses data-data yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Nah, itu kita tunggu aja teman-teman sampai selesai. Setelah itu kita klik tutup ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini bakalan muncul dikasih kita
oleh GIF akuntansi itu password 123 dan username-nya itu admin. Nah, begitulah teman-teman, setelah kita ikuti langkah-langkah dari awal hingga akhir atau hingga kita dapatkan username, admin, serta passwordnya yaitu 123, selesailah sudah kita dalam membuat data baru awal dalam sistem GF akuntansi. Nah, itu baru tahapan pertama ya teman-teman, masih ada lagi langkah-langkah atau tutorial selanjutnya. Nah, jangan sampai ketinggalan ya teman-teman, saksikan terus tutorial yang saya buat. Nah, untuk membuka data, kita klik ikon buka data. Selanjutnya di sini ada tampilan drive penyimpanan yang seperti yang kita simpan tadi. Itu seperti contoh, kita ada drive GF Hilmi Wazana. Lalu kita klik drive nama tersebut. Lalu kita klik OK, teman-teman. Nah, selanjutnya ini bakalan ada tampilan GF akuntansi beserta kita harus isi username dan password yang telah diberikan GF akuntansi pada awal data tadi. Oke, next teman-teman, kita isi username-nya itu yaitu admin dan passwordnya itu 123 seperti GF akuntansi kasih informasi ke kita. Lalu kita klik OK ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini akan muncul tanggal pada GF akuntansi. Selanjutnya ini teman-teman isi tanggal transaksinya sesuai dengan tanggal hari itu ya teman-teman. Sebagai contoh, saya isi pada tanggal 9 November 2025. Terus kita lanjut klik OK ya teman-teman. Setelah kita klik OK tadi, akan muncul tampilan menu utama GF akuntansi. Nah, di sini ada nama yang telah kita cantumkan tadi. Di samping kiri ada kotak, itu adalah menu utama. Di atasnya itu juga menu utama. Dan di kanan bawah, pojok bawah ini, itu adalah kotak informasi. Nah, kalau teman-teman ingin keluar dari aplikasi GF akuntansi, teman-teman bisa klik exit di menu utama di pojok kiri ini. Nah, di sini akan muncul GF akuntansi akan menanyakan apakah Anda yakin untuk keluar dari GF akuntansi. Teman-teman bisa klik yes dan backup dulu data teman-teman dengan klik yes. Nah, di sini backup data ini bertujuan untuk apabila data teman-teman terjadi keeroran atau kesalahan dari GF akuntansi ini, maka data teman-teman itu sudah tersimpan. Nah, selesai sudah langkah-langkah yang kedua, membuka dan menutup aplikasi GF akuntansi. Selanjutnya itu masih banyak langkah-langkah yang saya akan kasih tahu ke teman-teman sekalian. Selanjutnya itu akan ada langkah-langkah memasukkan data vendor. Tetap terus tonton langkah-langkah dan tutorial dari saya, teman-teman. Nah, sekarang kita ini masuk ke langkah yang ketiga ya, teman-teman, yaitu menambah dan memasukkan data vendor perusahaan. Jadi di sini saya mempunyai data nama vendor perusahaan untuk dimasukkan ke GF akuntansi. Nah, ini ada tampilan master file. Nah, teman-teman bisa klik master file tersebut dan klik vendor. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Nah, teman-teman jika ingin menambah data vendor baru itu, teman-teman bisa klik icon warna biru tersebut di atas. Nah, di sini akan muncul tampilan untuk mengisi data baru vendor. Seperti data vendor yang telah saya kasih sebelumnya itu, kita isi nama seperti PT Sumber Berkah, terus alamatnya Tanjung Pinang, dan kreditnya itu yaitu 30 hari. Setelah teman-teman isi nama, alamat, dan kredit, teman-teman bisa langsung klik simpan. Ikuti langkah-langkah yang seperti saya kasih tahu untuk mengisi data vendor yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Setelah itu teman-teman bisa klik tutup di bawah. Setelah teman-teman isi semua data vendor yang teman-teman ingin masukkan, yang pertama, kedua, dan seterusnya, data vendor yang teman-teman isi akan muncul di tampilan data vendor seperti ini. Jika tampilan data vendor teman-teman tidak muncul, teman-teman jangan khawatir. Teman-teman bisa klik di bawah ini semua data, checklist, dan itu akan menampilkan data vendor yang telah teman-teman isi. Dan jika semua data vendor yang teman-teman sudah isi, mulai dari alamat, nama, serta kreditnya, jika data vendor teman-teman sudah muncul juga di layar tersebut, teman-teman bisa klik exit di pojok kanan atas untuk keluar dari pengisian data vendor. Seperti langkah-langkah sebelum-sebelumnya, teman-teman sudah mengikuti langkah yang ketiga.
yaitu mengisi dan memasukkan data vendor. Selanjutnya itu masih ada langkah-langkah untuk mengisi data pelanggan dan seterusnya. Langkah yang keempat yaitu menambah dan memasukkan data pelanggan ke GF akuntansi. Di sini saya memiliki data pelanggan atau customer untuk kita isi nantinya. Di sini kita tetap di menu master file, lalu kita klik pelanggan untuk kita isi datanya. Maka tampilannya akan seperti ini. Setelah tampilannya seperti ini, untuk mengisi data baru yang ingin kita isi, teman-teman bisa klik ikon warna biru di pojok kanan atas. Akan muncul tampilan untuk kita isi data pelanggan tersebut. Sebagai contoh, di sini saya mempunyai data pelanggan. Nah, sebagai contoh, di sini ada nama pelanggan yaitu Bapak Dirgantara, kita isi namanya, terus alamatnya kita isi Tanjung Pinang, dan karena Bapak Dirgantara ini perorangan, jadi kita checklist personal. Setelah kita isi alamat, nama, serta jenis pelanggannya itu, lalu kita klik simpan. Jika teman-teman muncul seperti ini di layarnya, teman-teman bisa klik yes aja, jangan khawatir. Jika teman-teman sudah isi data pelanggan pertama dan seterusnya, teman-teman bisa klik tutup. Maka tampilan data pelanggan teman-teman yang sudah isi itu akan muncul seperti ini. Jangan khawatir jika tidak muncul, teman-teman bisa checklist semua data. Setelah selesai mengisi data pelanggan, teman-teman bisa klik exit. Begitulah langkah-langkah dan tutorial untuk menambah dan memasukkan data pelanggan. Langkah yang kelima yaitu menambah dan memasukkan data item serta barang dagangan perusahaan. Di sini kita memiliki satuan item di sebelah kiri, jadi kita isi terlebih dahulu data satuan itemnya. Untuk mengisi data item, kita tetap masuk di master file, lalu klik logo item. Sebelum memasukkan barang, kita terlebih dahulu memasukkan satuan itemnya dengan mengklik logo di kiri atas warna hijau. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Kita isi data sesuai dengan data item tersebut. Untuk menambahkan data satuan item, klik logo warna biru di atas. Lalu kita isi sesuai dengan satuan item. Seperti yang ada di gambar, nama satuannya yaitu PCS, PCK, BO, dengan rincian satuan yaitu PCS-nya 1 unit, PCK-nya 20, dan box-nya itu ada 50. Setelah datanya satuan item diisi, teman-teman bisa klik simpan. Dan untuk mengisi satuan item sama seperti sebelumnya. Nah, inilah tampilan dari satuan item yang teman-teman isi. Setelah semuanya satuan item teman-teman isi, teman-teman bisa klik keluar atau exit di logo merah tersebut. Dan teman-teman akan kembali ke master file item seperti gambar ini. Nah, baru teman-teman bisa isi barang itemnya dengan mengklik logo biru. Nah, di sini ada tampilan. Kita isi nama, kode, satuan, laporan. Nah, seperti data item di samping, namanya itu adalah amplop, kodenya itu AMLP, satuannya itu PCS, PCKBO, dan laporannya itu adalah PCS. Setelah semua data item teman-teman isi, teman-teman bisa klik simpan dan klik tutup. Ulangi langkah tersebut untuk mengisi data item lainnya. Nah, inilah data-data item barang yang teman-teman input semuanya. Jika sudah, teman-teman bisa klik exit untuk keluar dari pengisian data item. Nah, teman-teman sudah mengisi langkah-langkah yang kelima, yaitu memasukkan dan menambah data item. Halo teman-teman, jadi di sini kita akan memasuki langkah yang keenam, yaitu menambah akun baru dan mengisi saldo awal. Untuk menambah akun baru dan mengisi saldo awal, teman-teman bisa klik sistem setup, lalu pencet kode perkiraan. Sebelum itu, saya mempunyai data akun tambahan dan saldo awalnya seperti ini untuk kita isi nantinya. Inilah tampilan ketika kita pencet kode perkiraan tadi. Nah, di sini kan masih ada nih yang belum diisi seperti data yang tadi kayak BCA, BNI, BRI. Nah, itu kita harus isi. Dengan mengisinya, kita klik tombol warna biru di atas ikonnya. Atau teman-teman bisa klik header yang kas dan bank. Lalu, teman-teman klik tambah data.
Dan inilah tampilan untuk kita isinya. Nah, di sini teman-teman isi nama akun, golongannya, serta kode perkiraannya. Seperti contoh di sini adalah golongan kas dan bank, nama akunnya itu BCA, serta kode perkiraannya itu 11103. Lalu teman-teman klik simpan. Langkah ini sama dengan untuk mengisi akun-akun lainnya. Setelah semua akun teman-teman isi dan tambahin, beginilah tampilannya. Di sini ada BCA yang kita isi tadi, BNI, BRI, dan akun-akun lainnya. Nah, untuk mengisi saldo awal akun, teman-teman bisa pilih akun yang ingin teman-teman isi, saldo awalnya, terus double klik. Sebagai contoh, kita bisa isi nama akun kas besar. Lalu di samping kanan ada tertulis saldo awal, seperti data tadi saldo awalnya yaitu 25 juta. Lalu teman-teman klik simpan, dan langkah-langkah tersebut itu diterapkan dengan akun-akun yang lainnya. Selesai sudah langkah yang keenam yaitu menambah akun baru dan saldo awal. Langkah yang ketujuh yaitu menambah akun data aset tetap. Di sini kita mempunyai data aset tetap. Sebelum itu, kita harus memastikan terlebih dahulu apakah aset tetap di kode perkiraan itu sudah lengkap. Karena, seperti data awal, kode perkiraan untuk aset tetap itu cuma ada dua, yaitu pertama, peralatan, yang kedua, kendaraan. Nah, untuk akun tambahan, kita harus menambahkan bangunan, building, dan yang kedua yaitu perabotan atau furniture. Nah, untuk menambah akun building, bangunan dan perabotan, kita double klik header aktiva tetap dan tambah data, dan tampilan untuk mengisi data akun aset tetap seperti ini. Untuk menambah akun AT bangunan headernya, kita ubah detail ke header, lalu isi nomor akunnya 12300 dan namanya yaitu AT bangunan. Untuk menambah akun AT bangunan itu kan ada akun kecilnya yaitu bangunan. Nah, kita isi sesuai dengan data tersebut. Seperti contoh di sini ada nomor akun kode perkiraannya itu 12310 dan namanya yaitu bangunan. Tadi bangunan yang AT itu yang huruf gede tadi itu kan di header. Nah, untuk akun yang sambungannya itu yang bangunan itu diubah dari header ke detail. Setelah data-data yang awal itu diisi, teman-teman langsung klik tutup. Sebelum ditutup, teman-teman pastikan kalau data tersebut sudah teman-teman simpan. Nah, inilah tampilan jika data akun teman-teman isi tadi. Nah, di sini ada bangunan. Terus kalau bangunan pasti ada akumulasi penyusutan bangunan, dan yang kedua itu ada perabotan dan akumulasi penyusutan perabotan. Setelah itu teman-teman bisa klik tutup. Selanjutnya teman-teman mengisi item aset tetap dari produknya. Di kode menu ini teman-teman bisa klik GL yang ada ikon bukunya, terus teman-teman klik aktiva tetap yang berlogo dengan mobil. Nah, inilah tampilan untuk mengisi aktiva tetap. Di sini ada bangunan, kendaraan, perabotan, peralatan kantor. Nah, di sini yang sudah kita isi tadi kan bangunan sama perabotan. Untuk memasukkan item aktiva tetap, sesuaikan dengan kategorinya. Seperti kalau kategori bangunan dimasukkan ke bangunan, kendaraan dimasukkan kendaraan. Kalau kita mau masukkan kendaraan, contohnya kita klik aja kendaraan. Atau kalau kita mau masukkan bangunan, klik bagian di bangunannya. Nah, saya kasih contoh kalau kita akan mengisi item di bangunan. Pastikan kita ini udah di halaman di bangunannya ya. Nah, dengan kita klik ikon warna biru, nah inilah tampilan kalau kita mengisi item di kategori bangunan. Nah, ini kan ada ya bangunan tertulis. Nah, itulah kita untuk memastikan kita di bangunan atau di kendaraan. Nah, untuk kita mengisinya itu, di sini ada kategori yang harus kita isi, yaitu tanggal belinya, kode AT, terus nama AT, harga beli, baru metode susutnya. Di metode susutnya itu ada usia susut yang harus kita isi.
Sebagai contoh di sini ada tanggal belinya kita isi, terus kode AT-nya itu BT0901, nama AT-nya Toko Batu 9, dan harga belinya 115 juta rupiah. Mode susutnya itu garis lurus. Jangan lupa mulai susutnya itu kapan dan usia susutnya itu harus diisi. Jika semua sudah teman-teman isi, teman-teman bisa klik simpan. Nah, sebagai contoh yang udah saya isi ini kan bangunan ada 2, yaitu Toko Batu 9 dan Gudang Batu 10. Nah, di sini pastikan kalau udah di bangunan ya. Kalau sudah semua, teman-teman klik exit, tanda X warna merah. Begitulah langkah-langkah yang ke-7, yaitu memasukkan data aset tetap. Tinggal 2 lagi nih teman-teman, yaitu memasukkan data pembelian dan memasukkan data penjualan. Jangan sampai ketinggalan tutorial dan langkah-langkah dari saya ya. Halo teman-teman, jadi di sini kita akan memasuki langkah yang ke-8, yaitu memasukkan data pembelian atau purchase. Sebelum memasukkan data tersebut, di sini saya mempunyai data-data pembelian. Jadi langkah pertama ini kita ke menu utama, yaitu kita klik pembelian yang ada gambar truk warna oranye. Terus kita lanjut ke purchase order. Nah, tampilan untuk kita mengisi purchase ordernya. Nah, teman-teman klik warna biru untuk menambahkan. Dan inilah halaman untuk kita isi nama vendor dan tanggal pembeliannya. Sebagai contoh di sini nama vendornya kita isi PT Indomakmur dengan tanggal 14 Maret 2024. Nah, di sini ada cetak keluar total jumlah atau quantity. Nah, di sini kan ada centang. Nah, kita itu jangan centang ya, teman-teman. Jadi cukup untuk cetak keluar harga PO aja yang dicentang. Jadinya kayak gini. Nah, untuk menambah item barang itu kita klik tambah dan kita akan ke halaman untuk mengisinya, yaitu stock entry. Nah, sebagai contoh di sini kita masukkan yaitu amplop dengan kode AMLP dengan jumlah 15 box dan harganya 21.000. Nah, di sini akan nampak jumlah harga totalnya yaitu 315.000 rupiah. Dan teman-teman langsung bisa klik simpan. Sorry, maksud saya masukkan list. Dan inilah tampilan ketika teman-teman sudah memasukkan itemnya di PT Indomakmur. Nah, tengok di sini ada beberapa. Dan yang paling penting teman-teman jangan lupa untuk masukkan catatan. Kan yang tadi itu ada catatan yang tertulis dapat 750.000, sisanya AP itu akun payable. Dan selesai itu teman-teman klik simpan lagi. Nah, di sini ada pilihan, silahkan pilih pilihan Anda. Nah, di sini ada cetak PO. Kita klik cetak PO dan ini akan menampilkan apakah Anda ingin mencetak PO purchase order. Nah, kita itu klik yes, dan apakah Anda ingin menampilkan laporan tersebut di layar komputer. Nah, kita klik yes. Nanti tampilannya seperti ini. Setelah semuanya tampilannya teman-teman isi, teman-teman masukkan itemnya sesuai dengan PT-nya. Nah, selesai semuanya, terus teman-teman klik exit. Begitulah langkah-langkah yang ke-8, yaitu memasukkan dan menambah data pembelian. Nah, ini udah tinggal satu lagi langkah-langkahnya, yaitu memasukkan data penjualan. Halo semuanya, jadi ini langkah-langkah yang terakhir, yaitu langkah yang ke-9, memasukkan dan menambah data penjualan. Sebelum mengisinya, saya mempunyai data-data untuk menambah data penjualan. Nah, untuk kali ini kita mengklik ikon truk warna hijau yang bertulisan penjualan. Lalu kita klik ikon yang bertulisan sales order. Nah, di sini kita masuk ke sales order untuk mengisinya dan klik warna biru itu ikonnya untuk menambah data penjualan. Nah, untuk menginput ini kita terlebih dahulu mengisi nama pelanggan dan tanggal transaksinya. Nah, di sini ada nama pelanggannya itu PT Jaya Abadi. Nah, sebelumnya ini kan kita belum ada input
pelanggan PT Jaya Abadi kan? Nah, kalau belum, berarti teman-teman bisa tambahin sesuai dengan langkah-langkah penambahan pelanggan di GF Akuntansi. Dan tanggalnya di sini adalah 14 Maret 2024. Nah, untuk menambah item penjualan barang, kita klik tambah di sisi kiri dan kita akan memasuki di halaman stock entry. Nah, di sini sebagai contoh data penjualannya itu ada kode AMLP yaitu amplop dengan penjualan 12 box dengan harga 25.000. Nah, total dari 25.000 itu adalah 300.000 dikalikan dengan 12 itu. Dan klik masuk ke list serta lakukan cara-cara yang sama untuk penjualan ke PT Jaya Abadi. Inilah tampilan ketika kita sudah mengisi semua nama item, jumlah, serta harga dan harga jualnya. Setelah itu kita klik simpan. Dan di sini ada pertanyaan, apakah Anda ingin mencetak sales ordernya? Kita klik yes. Dan apakah Anda ingin menampilkan laporan tersebut di layar monitor? Klik yes jika Anda ingin menampilkannya. Nah, di sini tampilannya penjualan atau sales ordernya itu ada pelanggannya itu PT Abadi Jaya. Terus ada harganya 1.716.000. Nah, teman-teman bisa nambahin pelanggannya seperti data yang sebelum-sebelumnya dengan langkah-langkah yang sudah saya kasih tahu. Karena saya cuma contohin untuk PT Abadi Jaya. Nah, setelah semua teman-teman isi pelanggannya beserta barang yang dibelinya, terus teman-teman klik exit tanda warna merah untuk keluar. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan 9 langkah untuk menggunakan GF Akuntansi. Dari yang pertama yaitu membuat data baru hingga yang terakhir yaitu memasukkan data penjualan. Terima kasih kepada teman-teman atau rekan-rekan yang telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.